Suamiku ambil uangku 4 miliar demi gundik atau pelakor. Dia merasa sudah menang, hidup mewah di penthouse baru yang dibeli dengan uang curian, sambil meremehkanku yang dianggap naif dan lemah. Suamiku tak pernah tahu, rencana besar yang aku siapkan ini jauh lebih cerdas dan mematikan. Dan aku tak hanya akan mengambil kembali setiap sen dari 4 miliar itu, tetapi juga akan menggunakan aset curian itu sebagai senjata pamungkas untuk melucuti kekuasaan, menghancurkan karir, dan menelanjangi kebohongan suamiku di hadapan publik. Ini adalah kisah balas dendam yang dipertaruhkan dengan kecerdasan, bukan emosi. Jangan lewatkan setiap episodenya. Dan sebelum kita mulai kisah yang penuh intrik dan ketegangan ini, saya matu tanya dari kota mana kalian menyimak? Silakan komentar asal kota kalian agar kita saling mengenal. Anindya menyisir rambut hitam pekatnya di depan cermin besar berbingkai emas, memandang pantulan dirinya yang tampak sempurna. Gaun sutra Navy memeluk tubuhnya dengan elegan, perhiasan berlian berkerlip lembut di leher dan pergelangan tangannya. Di usianya yang ke-35, ia adalah lambang sukses dan kemewahan yang diwariskan dari keluarga terpandang, pemilik jaringan properti dan investasi terbesar di kota. Namun, kesempurnaan di cermin itu tak mampu menyembunyikan kehampaan yang terasa dingin di dadanya. 5 tahun pernikahan dengan Satya, suaminya yang karismatik dan ambisius, telah mengubah istana mereka, The Arabelle, dari rumah cinta menjadi galeri pajangan yang megah namun tak bernyawa. Setiap sudut rumah ini berteriak tentang kekayaan, dari lantai marmer Italia hingga koleksi seni yang harganya setara desa, tetapi kehangatan yang dulu pernah ia bagi bersama Satya kini menguap, meninggalkan Anindya sendirian di tengah gemerlapnya emas. Suaminya, Satya, semakin hari semakin sulit dijangkau. Pagi hari hanya diisi dengan sapaan basa-basi dan ciuman singkat di pipi. Malam hari dihabiskan dengan alasan-alasan klise tentang rapat penting, atau klien dari luar kota yang menuntut Satya pulang larut, atau bahkan tidak pulang sama sekali. Malam ini, meja makan mereka kembali terhidang hanya untuk satu orang. Piring porselen mewah, 3 jenis garpu perak, dan sepasang lilin yang menyala hanya menerangi kesunyian. Anindya menghela napas, memutuskan untuk turun ke ruang makan tanpa menanti lagi. Ia bukan lagi wanita muda yang menangis pilu menanti suaminya. Ia adalah Anindya, seorang pemimpin bisnis, dan ia harus makan untuk menjaga energinya, terlepas dari siapa yang hadir. Saat ia sedang menyantap carpaccio dengan anggun, ponsel Satya yang tertinggal di atas meja kerja di ruang baca berdering nyaring. Anindya sejenak tertegun, melirik ponsel mahal itu yang biasanya tak pernah Satya tinggalkan. Sebuah pesan singkat masuk, dengan notifikasi yang sengaja tidak disembunyikan. Matanya menangkap sekilas barisan teks di layar yang menyala itu, menampilkan nama kontak asing yang hanya diberi emoji hati berwarna ungu. Pesan itu berbunyi, "Sayang, jangan lupa transfer sisanya ke rekening yang baru. Aku butuh cepat untuk DP penthouse. Sampai jumpa besok. Ya, miss you." Jantung Anindya mencelos, bukan karena kecurigaan perselingkuhan, meskipun itu adalah pukulan telak, tetapi karena kata kunci yang sangat spesifik, transfer, dan penthouse. Ia, sebagai seorang pewaris yang memahami seluk-beluk keuangan, tahu betul bahwa urusan properti dan transfer besar adalah wilayah yang dijaga ketat dalam keluarga mereka. Satya tidak memiliki akses mudah ke rekening besarnya tanpa izin resmi. Namun, pesan itu mengimplikasikan adanya transaksi finansial yang mendesak dan signifikan. Anindya menarik napas dalam-dalam, menenangkan tremor halus di tangannya. Ia tidak membaca lebih lanjut, ia mengembalikan ponsel itu ke tempatnya semula, persis seperti ketika ia menemukannya. Ia tahu, bersikap panik atau menuduh membabi buta hanya akan memberi waktu bagi Satya untuk menutupi jejaknya. Di kamar, setelah membersihkan diri dari riasan mahal, Anindya duduk di tepi ranjang. Ia mengeluarkan laptop tipisnya dan mulai mengakses data keuangan perusahaan keluarga yang ia kelola dan juga kekayaan pribadinya yang tersimpan di berbagai instrumen investasi. Ia memiliki kata sandi dan akses utama ke semua aset, sebuah hal yang selalu ia syukuri, karena ayahnya mengajarkan bahwa kepercayaan memang penting, tetapi kontrol atas harta sendiri adalah hal yang fundamental. Anindya memindai pergerakan dana selama 2 bulan terakhir, fokus pada akun-akun yang relatif diam, yang hanya ia gunakan untuk simpanan jangka panjang. Ia mencari anomali, transfer besar yang tidak tercatat dalam pembukuan resmi, atau penarikan dana yang tidak ia setujui. Matanya yang tajam memproses angka-angka itu dengan cepat, mencoba mengabaikan rasa sakit yang perlahan merayap di hatinya.
Kehampaan yang ia rasakan selama ini kini memiliki nama, pengkhianatan. Ia merasa bodoh, terlalu tenggelam dalam citra pernikahan yang ia bangun, hingga mengabaikan instingnya sendiri. Malam itu, di tengah kemewahan yang hening, Anindya tidak menemukan uang sebesar 4 miliar yang hilang, tetapi ia menemukan sesuatu yang lebih penting, sebuah lubang besar di pondasi kepercayaannya. Ia mematikan laptop, menatap langit-langit kamarnya yang bertabur bintang buatan, dan mengucapkan janji dalam hati. Ia tidak akan meratap. Ia tidak akan berteriak. Ia akan menyelidiki, dan jika terbukti Satya telah mengkhianatinya, baik hati maupun keuangannya, ia akan membalasnya dengan cara yang tak pernah dibayangkan suaminya. Anindya mematikan laptop, menatap langit-langit kamarnya yang bertabur bintang buatan, dan mengucapkan janji dalam hati. Ia tidak akan meratap. Ia tidak akan berteriak. Ia akan menyelidiki, dan jika terbukti Satya telah mengkhianatinya, baik hati maupun keuangannya, ia akan membalasnya dengan cara yang tak pernah dibayangkan suaminya. Pagi itu, Anindya bangun dengan aura yang berbeda. Kehampaan yang sebelumnya menyelimutinya kini digantikan oleh ketenangan yang dingin dan fokus yang tajam. Ia menyambut Satya saat suaminya pulang menjelang subuh, dengan alasan yang sama sekali tidak masuk akal, tanpa menunjukkan sedikitpun kecurigaan. Rapatnya sangat panjang. Sayang, maaf membuatmu menunggu, ujar Satya sambil meletakkan tas kerjanya di sofa. Tubuhnya terlihat lelah, tetapi matanya memancarkan kelegaan karena berhasil lolos dari interogasi. Anindya hanya tersenyum tipis, senyum yang disembunyikan di balik cangkir teh paginya. Tidak masalah, Mas. Urusan bisnismu memang prioritas. Aku mengerti, jawab Anindya dengan suara yang lembut. Sebuah jawaban yang justru membuat Satya merasa lebih nyaman dan lengah. Ia yakin istrinya yang terlalu percaya diri ini tidak akan pernah meragukan kata-katanya. Namun, indera keenam Anindya, yang kini diasah oleh pesan singkat semalam, mulai bekerja. Saat Satya bergegas mandi untuk mengejar jadwal kantornya yang padat, Anindya mendekati tas kerja kulit mahal suaminya. Ia tidak menggeledah secara vulgar. Ia hanya menyentuh dan mencium samar. Ada aroma yang asing, bukan wangi parfum Satya yang biasa, melainkan aroma vanila dan jasmin yang manis dan mencolok. Aroma itu menempel tipis di kerah kemeja Satya yang terlipat tak rapi di bagian atas tas. Anindya menutup tas itu kembali, memastikan semua terlihat tak tersentuh. Aroma itu adalah bukti yang tak terbantahkan, sekecil apapun, bahwa kebohongan Satya bukan hanya tentang rapat yang panjang, tetapi tentang kebersamaan dengan wanita lain. Rasa sakit di hati Anindya kian dalam, tetapi ia menguatkan tekadnya, mengubah rasa sakit itu menjadi energi untuk menjalankan rencananya. Ia harus tetap tenang, membiarkan Satya dan wanita itu berpuas diri dalam kebohongan mereka. Sepanjang hari, Anindya memanggil Bhaskara, pengacara kepercayaannya. Bhaskara adalah penasihat keluarga yang telah melayani ayahnya selama puluhan tahun. Sosok bijaksana dan loyal yang selalu memegang rahasia keluarga dan bisnis dengan integritas tinggi. Anindya tidak langsung mengungkapkan kecurigaannya tentang Satya. Ia mulai dari laporan keuangan yang ia lihat. Bhaskara, aku ingin kamu melakukan audit internal yang sangat mendalam dan rahasia. Fokus pada semua rekening pribadi dan perusahaan atas namaku, terutama yang selama ini Satya memiliki akses bersama, pinta Anindya melalui panggilan telepon terenkripsi. Aku mencari adanya anomali, transfer besar yang tidak tercatat sebagai pengeluaran bisnis yang sah. Jangan sampai ada yang tahu, termasuk Satya. Bhaskara, yang merasakan ketegasan tak biasa dalam suara nyonya mudanya itu, langsung menyanggupi tanpa bertanya lebih jauh. Akan saya urus, Nyonya. Saya akan mencari tahu setiap digitnya, jawab Bhaskara serius. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan ketegangan yang tersembunyi. Anindya menjalani peran sebagai istri yang pengertian dengan sangat baik. Ia menyiapkan pakaian Satya, menanyakan hari kerjanya, bahkan menyarankan Satya mengambil cuti karena terlihat kelelahan. Satya, yang kini merasa yakin Anindya tidak curiga, semakin berani. Panggilan telepon rahasianya menjadi lebih sering, meskipun ia selalu berusaha bersembunyi di balkon atau kamar mandi. Satu malam, saat mereka sedang menonton berita di ruang keluarga, ponsel Satya berdering. Satya segera melihat nama di layar dan mematikan panggilan itu dengan tergesa-gesa. Namun, sedetik setelah panggilan dimatikan, sebuah notifikasi pesan masuk muncul, menampilkan preview singkat. Kenapa dimatikan? Cepat transfer sisanya, aku butuh uang muka.
Satya langsung menyimpan ponselnya ke dalam saku, tetapi Anindya telah melihat semuanya, termasuk nama kontak yang sama dari malam sebelumnya, dan kata kunci yang sama, transfer, dan uang muka. Di tengah malam yang larut, Anindya berdiri di balkon kamarnya, memandang lampu-lampu kota yang tampak seperti berlian bertaburan. Rasa hampa yang ia rasakan dulu, kini telah mencapai titik didih. Rasa sakit itu sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah konfirmasi bahwa Satya tidak hanya mengkhianati pernikahannya, tetapi juga berani menyentuh dananya untuk kepentingan wanita simpanannya. Semua kebohongan manis, semua aroma parfum asing, kini membentuk pola yang jelas. Anindya menghela napas panjang, mengubah keputusasaan menjadi tekad. Ia tahu, Satya telah melewati batas, dan kini tibalah saatnya Anindya mengubah istana kaca yang retak ini menjadi medan perang, di mana ia akan menjadi satu-satunya pemenang. Anindya menghela napas panjang, mengubah keputusasaan menjadi tekad. Ia tahu, Satya telah melewati batas, dan kini tibalah saatnya Anindya mengubah istana kaca yang retak ini menjadi medan perang, di mana ia akan menjadi satu-satunya pemenang. Keesokan paginya, Bhaskara datang ke kantor Anindya dengan ekspresi wajah yang serius, sebuah hal yang sangat jarang ia tunjukkan. Ia membawa sebuah flash drive kecil yang terenkripsi dan berkas-berkas tebal. Anindya menyambutnya di ruang pertemuan pribadi, menjauhkan semua perangkat perekam atau pendengar yang mungkin disengaja oleh Satya. "Bagaimana, Bhaskara? Apa yang kau temukan?" tanya Anindya dengan suara rendah dan tanpa emosi, layaknya seorang CEO yang sedang menanti laporan krisis. Bhaskara membuka berkas itu perlahan. Matanya yang tua memancarkan kekecewaan. "Nyonya, saya menemukan sesuatu yang sangat mengganggu. Ada serangkaian transfer dana dalam jumlah besar dari rekening pribadi Anda yang terikat pada aset warisan keluarga, bukan rekening operasional bisnis. Totalnya mencapai lebih dari 7 miliar rupiah dalam periode 3 bulan terakhir," jelas Bhaskara. Anindya tersentak. Angka yang ia duga lebih kecil. Tetapi Bhaskara telah mengungkap kerusakan yang jauh lebih besar. Ia merasa dingin, bukan karena terkejut, tetapi karena konfirmasi bahwa Satya tidak hanya mengambil sebagian kecil, melainkan telah merencanakan pengurasan yang sistematis dan berani. 7 miliar? Bagaimana ini bisa terjadi? Semua transfer membutuhkan persetujuan ganda, atau setidaknya tanda tangan asli saya, ujar Anindya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Bhaskara menghela napas, menunjuk pada beberapa lembar formulir penarikan. Transfer-transfer ini dilakukan melalui sistem online banking yang sayangnya memiliki celah ketika terhubung dengan akun bersama. Selain itu, ada beberapa penarikan yang menggunakan otorisasi biometrik Anda, yang tampaknya Satya peroleh saat Anda sedang tidak sadarkan diri, mungkin saat tidur. Ada juga beberapa penarikan tunai yang menggunakan tanda tangan yang sangat mirip dengan milik Anda. Nyonya, jelas Bhaskara. Intinya, Satya telah menyalahgunakan kepercayaan dan akses yang ia miliki dalam pernikahan mereka dengan cara yang licik. Anindya mengatupkan rahangnya. Rasa dikhianati kini bercampur dengan penghinaan. Suaminya telah merampoknya saat ia tidur. Kemana perginya uang ini? Siapa penerimanya? Tanya Anindya. Bhaskara menunjukkan sebuah tabel ringkasan. Sebagian besar uang tersebut mengalir ke sebuah perusahaan investasi holding yang baru didirikan oleh Satya, bernama Solaris Investments. Namun, Bhaskara menunjuk pada 3 transfer besar terpisah yang berjumlah total 4 miliar rupiah yang mengalir ke rekening atas nama individu, bukan perusahaan. 4 miliar ini ditransfer ke rekening atas nama Vira Asmara. Sebut Bhaskara, mengkonfirmasi nama yang Anindya lihat di ponsel Satya. Dana ini kemudian digunakan untuk pembelian sebuah penthouse di kawasan elit, yang anehnya, sertifikat kepemilikannya diurus sangat cepat dan atas nama Nona Vira ini. Mendengar nama Vira, melihat angka 4 miliar, dan fakta mengenai penthouse itu, semua kepingan teka-teki Anindya terhubung dalam sekejap. Pengkhianatan emosional dan finansial adalah satu paket yang direncanakan dengan matang oleh Satya dan gundiknya. Itu bukan sekadar perselingkuhan. Itu adalah konspirasi untuk mencuri kekayaan Anindya. Saat ini, uang 4 miliar itu menjadi fokus Anindya. Itu adalah bukti nyata, bukti fisik yang bisa ia gunakan. Bhaskara, fokuskan semua sumber daya kita untuk melacak aset Vira Asmara, terutama penthouse itu. Saya ingin tahu setiap detail hukumnya. Perintah Anindya, suaranya kini kembali dingin dan berwibawa, layaknya seorang jenderal yang merencanakan serangan balik.
Bhaskara, yang sudah bekerja puluhan tahun, melihat Anindya yang lain hari itu. Seorang wanita yang terluka tetapi tidak hancur, melainkan termotivasi oleh keadilan. Lalu, bagaimana dengan Mas Satya, Nyonya? Tanya Bhaskara hati-hati. Anindya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Biarkan dia merasa aman, Bhaskara. Biarkan dia berpikir rencananya berjalan sempurna. Dia sudah mengambil uangku yang 4 miliar demi gundik. Dia tak tahu rencana besar sedang kusiapkan. Saya akan memainkan peran sebagai istri yang naif dan buta sampai saat yang tepat tiba, ucap Anindya. Ia berjanji, Satya dan Vira akan mendapatkan pelajaran bahwa mencuri dari Anindya adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Anindya berjanji, Satya dan Vira akan mendapatkan pelajaran bahwa mencuri dari Anindya adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Setelah Bhaskara pergi, membawa serta instruksi rahasia untuk melacak setiap jejak Vira asmara, Anindya duduk sendirian di kantornya. Ia harus mengambil langkah dramatis yang akan memicu reaksi dari Satya, tetapi tanpa mengungkap bahwa ia sudah mengetahui skema kotor suaminya. Ia memutuskan untuk menyerang pada titik di mana Satya akan merasa terancam secara finansial. Uang 4 miliar rupiah sudah dipindahkan ke Vira, namun masih ada sisa 3 miliar yang mengalir ke rekening Solaris Investments milik Satya. Anindya memanggil Satya sore itu. Kali ini, ia berpura-pura panik, ekspresi yang sangat mudah dikenali oleh Satya. Mas, aku baru saja memeriksa rekening simpanan jangka panjangku. Aku mau menarik dana untuk donasi besar yang mendesak, tapi ada yang aneh, ujar Anindya, dengan nada suara yang sedikit bergetar, hasil dari latihan aktingnya di depan cermin. Satya, yang saat itu sedang bersantai di ruang kerjanya setelah hari yang penuh kebohongan, langsung menanggapi dengan malas. Aneh bagaimana? Nya? Apa sistemnya bermasalah? Tanyanya, berusaha terdengar peduli, padahal dalam hati ia sudah merasa was-was. Aku mencoba mengaksesnya, Mas, dan ternyata dananya berkurang sangat banyak. Bukan hanya transfer kecil, tapi ada penarikan besar-besaran. Aku menduga, mungkin hacker yang menyerang, atau ada masalah internal bank. Pokoknya, 4 miliar tiba-tiba hilang. Anindya sengaja menyebut angka 4 miliar, angka yang ia tahu Satya relakan untuk Vira, untuk melihat bagaimana Satya bereaksi terhadap hilangnya uang itu dari sudut pandangnya. Anindya tahu betul uang itu sudah raib, tetapi ia ingin melihat Satya meyakinkan dirinya bahwa uang itu aman di tangan Vira. Satya seketika berubah tegang. Ia bangkit dari kursinya, matanya menunjukkan percampuran antara kejutan dan kepanikan yang cepat ia sembunyikan. Satya telah menduga Anindya akan menyadari hilangnya uang itu cepat atau lambat, tetapi ia tidak menyangka Anindya akan menyebutkan angka 4 miliar dengan sangat akurat. Hah? 4 miliar? Itu tidak mungkin. Akunmu sangat aman, Nya. Jangan panik dulu, kata Satya, nada suaranya sedikit lebih tinggi dari biasanya. Ia berjalan mendekati Anindya, memasang wajah prihatin dan memeluk bahu istrinya dengan tangan yang terasa dingin. Mungkin itu hanya kesalahan sistem bank. Mari kita cek lagi, Nya. Aku akan menelepon manajer bank pribadimu besok pagi. Anindya melepaskan diri dari pelukan Satya. Dalam hatinya, ia jijik dengan kebohongan manis Satya yang begitu meyakinkan. Aku sudah cek, Mas. Ini bukan kesalahan bank. Penarikan dilakukan secara halus dan terencana. Aku melihat ada beberapa kode transaksi yang mencurigakan, seolah-olah penarikan ini dilakukan atas persetujuanku, tapi aku tidak pernah menandatanganinya. Anindya menaikkan volume suaranya, membiarkan kemarahan palsunya meledak. Ia perlu membuat Satya berpikir bahwa ia sedang menghadapi krisis yang tidak ia duga, bukan konfrontasi langsung. Reaksi Satya adalah yang paling Anindya tunggu. Satya langsung membela diri dengan cepat. Tunggu, Nya. Jangan menuduh siapapun dulu. Mungkin itu adalah dana yang kupakai untuk investasi darurat tanpa memberitahumu. Ya, itu dia. Aku baru saja menginvestasikannya di proyek Solaris yang baru. Uang itu tidak hilang. Sayang, itu hanya berpindah tempat sementara. Dalih Satya. Ia mulai terlihat gelisah. Ia tidak bisa mengakui bahwa 4 miliar itu kini digunakan Vira untuk membeli aset mewah, karena itu akan membongkar seluruh perselingkuhannya. Jadi, ia memilih mengakui bahwa ia telah meminjam uang itu, mengaitkannya dengan 3 miliar yang sudah ia ambil.
Investasi darurat? Tanya Anindya dengan nada skeptis. Tanpa persetujuanku? Mas, itu uang warisan yang disiapkan untuk amal dan dana masa depan. Itu bukan dana operasionalmu. Dan kenapa angkanya persis 4 miliar? Anindya menyerang dengan pertanyaan yang mendesak. Satya mengusap wajahnya, terlihat frustrasi. Ia tahu ia terpojok. Baiklah, Anindya. Aku akui, aku memang mengambilnya. Tapi bukan hilang. Aku meminjamnya sebentar untuk menutupi kekurangan di proyek besar itu. Aku akan mengembalikannya dalam sebulan, bahkan dengan keuntungan. Kau terlalu banyak uang, Nya. Uang itu hanya berdiam diri di bank, sementara aku bisa membuatnya beranak pinak. Balas Satya dengan nada meremehkan, mencoba membalikan keadaan dengan menuduh Anindya terlalu pelit dan meremehkan Satya. Perkataan itu justru menegaskan betapa arogannya suaminya. Anindya menelan ludah, menahan gejolak emosi yang sesungguhnya. Ia membiarkan Satya meremehkannya. Ia tahu, saat Satya merasa superior, ia akan semakin lalai. Uang itu tidak hilang, Mas. Uang itu ada di penthouse gundikmu. Dan kau akan membayarnya mahal. Batin Anindya. Ia kini telah mendapatkan pengakuan awal dari Satya. Suaminya mengakui telah mengambil uangnya, meskipun dengan alasan yang bohong. Pemicu konflik sudah menyala. Anindya menelan ludah, menahan gejolak emosi yang sesungguhnya. Ia membiarkan Satya meremehkannya. Ia tahu, saat Satya merasa superior, ia akan semakin lalai. Anindya menarik napas panjang, memasang wajah sedih dan kecewa yang tampak sangat tulus. Mas, aku tidak peduli dengan keuntungan. Itu bukan masalahnya. Masalahnya adalah, aku merasa kamu tidak menghargaiku. Kamu mengambil keputusan besar tanpa melibatkan aku, menggunakan uang pribadiku, dan memberiku kebohongan tentang rapat dan klien. Jika uang itu memang untuk investasi, kenapa kamu tidak bisa jujur sejak awal? Tanyanya, fokus pada pengkhianatan emosional daripada finansial, sebuah strategi untuk membuat Satya merasa bersalah tanpa curiga. Satya melihat air mata yang mulai menggenang di mata Anindya. Ia merasa sedikit bersalah karena telah menyakiti hati istrinya yang, di matanya, terlalu polos dan mudah ditipu. Astaga, Anindya, maafkan aku. Aku tertekan, Nya. Proyek Solaris ini sangat penting untuk karierku, dan aku harus bergerak cepat. Aku tidak mau membuatmu khawatir. Jadi aku memutuskan untuk mengurusnya sendiri. Uang itu tidak hilang, sungguh. Dan untuk urusan pekerjaan ya, aku memang sibuk. Ini adalah masa krusial bagiku. Jelas Satya, suaranya melembut, tetapi tetap diliputi nada arogansi yang terselubung. Ia memeluk Anindya lagi, kali ini dengan sedikit penyesalan yang ia paksakan. Percayalah padaku, sayang. Dalam beberapa minggu, aku akan mengembalikan 4 miliar itu, beserta keuntungan yang fantastis. Anggap saja ini kejutan investasi untukmu. Namun, kalimat terakhir Satya justru menusuk Anindya lebih dalam. Anggap saja ini kejutan investasi untukmu. Satya bahkan tidak repot-repot mengakui penipuannya. Ia menganggap dirinya pahlawan yang meminjam uang dari istrinya yang kaya raya untuk digandakan. Anindya melepaskan pelukan itu dengan perlahan. Ia memutuskan untuk tidak lagi berdebat tentang investasi, melainkan beralih pada intinya. Mas, aku tidak perlu keuntungan itu. Aku hanya butuh kejujuranmu. Dan aku butuh kamu janji, kata Anindya, menatap lurus ke mata Satya. Aku ingin kamu berjanji bahwa uang warisanku, uang yang disiapkan ayah untukku, tidak akan kamu sentuh lagi. Aku akan memindahkannya ke rekening yang aksesnya hanya aku yang punya. Aku tidak ingin ini terjadi lagi. Satya, yang sudah lega karena Anindya tidak lagi membahas hilangnya uang itu, menganggap permintaan ini sangat wajar. Ia berpikir, toh ia sudah mendapatkan 7 miliar yang ia butuhkan, dan ia bisa mencari cara lain untuk mengakses uang Anindya di masa depan. Satya mengangguk meyakinkan. Aku janji, sayang, tidak akan ada lagi penarikan tanpa persetujuanmu. Aku akan membantumu mengurus pemindahan rekening itu besok, agar kamu tenang. Satya tersenyum licik dalam hati, berpikir bahwa ia telah berhasil menenangkan badai tanpa harus mengakui perselingkuhannya dan tanpa harus mengembalikan uang itu dalam waktu dekat. Anindya tersenyum tipis. Senyum kemenangan kecil yang hanya ia dan Bhaskara yang tahu. Terima kasih, Mas.
Aku merasa lebih baik sekarang. Ia telah mendapatkan dua hal penting. Pengakuan bahwa Satya mengambil uangnya, dan kesempatan untuk segera mengamankan sisa asetnya yang lain, bahkan dengan bantuan Satya sendiri. Malam itu, Anindya tidur di kamarnya, sementara Satya menelepon Vira dari ruang kerjanya. Anindya sengaja membiarkan pintu kamarnya sedikit terbuka, berharap mendengar konfirmasi kebohongan Satya. Samar-samar, Anindya mendengar suara Satya yang berbicara dengan nada manja dan lega. Ya, sayang. Aku sudah bereskan. Istriku terlalu bodoh dan polos. Dia pikir uang itu hilang karena kesalahan bank. Aku sudah berjanji akan mengembalikannya. Padahal, hahaha. Jangan khawatir, Penthouse MU aman. Aku mencintaimu, sayang. Suara Satya kemudian menghilang diiringi bisikan-bisikan mesra. Anindya menutup matanya. Itu dia. Pengakuan yang dingin, konfirmasi bahwa ia bukan hanya dikhianati, tetapi juga diremehkan dan dicap bodoh. Air mata yang sempat ia tahan kini mengalir. Tetapi ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata tekad. Anindya bangkit, mengambil teleponnya, dan mengirimkan pesan singkat terenkripsi kepada Bhaskara, amankan semua aset yang tersisa segera. Dan mulailah fokus pada Vira Asmara, temukan di mana tepatnya alamat penthouse itu. Pertarungan telah beralih dari pertahanan menjadi serangan. Anindya bangkit, mengambil teleponnya, dan mengirimkan pesan singkat terenkripsi kepada Bhaskara, amankan semua aset yang tersisa segera. Dan mulailah fokus pada Vira Asmara, temukan di mana tepatnya alamat penthouse itu. Pertarungan telah beralih dari pertahanan menjadi serangan. Bhaskara adalah mesin yang efisien dan loyal. Hanya dalam 2 hari, ia berhasil mengamankan sisa kekayaan Anindya ke dalam rekening yang sepenuhnya di luar jangkauan Satya, berkat kerjasama yang terpaksa Satya berikan dengan dalih membantu istrinya menenangkan diri. Pada hari ketiga, Bhaskara datang ke kantor Anindya, membawa amplop manila tebal yang tidak berbau kertas kantor, melainkan berbau kemenangan yang pahit. Nyonya, semua aset Anda yang tersisa sudah aman. Satya bahkan membantu prosesnya. Berpikir ia sedang melindungi kekayaannya sendiri dari penipuan bank yang Anda ceritakan. Lapor Bhaskara, sedikit tersenyum sinis. Sekarang, mengenai Nona Vira Asmara. Bhaskara meletakkan berkas di hadapan Anindya. Di sana terdapat foto seorang wanita muda yang cantik, dengan mata yang tajam dan senyum yang terlalu percaya diri. Vira Asmara, 30 tahun. Dulunya bekerja di biro konsultan properti kecil, dan baru-baru ini mendadak menjadi pengusaha muda sukses di bidang event organizer, jelas Bhaskara. Anindya mengambil foto itu, menatap wajah Vira lama sekali, tanpa rasa cemburu, melainkan rasa ingin tahu tentang siapa yang berani-beraninya mencuri suaminya dan uangnya. Lalu, bagaimana dengan penthouse itu? Tanya Anindya. Bhaskara membalik halaman berkas. Vira Asmara baru saja menandatangani pembelian penuh atas sebuah unit penthouse mewah di kompleks The Zenith Residence. Harganya, sesuai dugaan kita, persis 4 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, sangat cepat, dengan transfer dari rekening yang terhubung dengan Solaris Investments milik Satya, yang dananya berasal dari penarikan rekening Anda. Bhaskara menunjukkan peta lokasi The Zenith Residence, sebuah menara kaca di kawasan paling elit kota, tempat impian semua orang yang berambisi. Ini adalah konfirmasi telak. 4 miliar uangnya, warisan berharga dari ayahnya, kini telah berubah menjadi sebuah penthouse mewah untuk Vira. Satya bukan hanya berselingkuh, ia menggunakan harta istrinya untuk membelikan hadiah mewah bagi gundiknya. Pengkhianatan ini bukan hanya merobek pernikahan mereka, tetapi juga merendahkan harga diri Anindya sebagai seorang wanita dan pebisnis. Dia tak tahu rencana besar sedang kusiapkan, bisik Anindya, mengulangi judul yang kini menjadi tekadnya. Apakah Satya dan Vira tinggal di sana? Tanya Anindya. Belum diketahui pasti, Nyonya. Tapi Satya sering terlihat mengunjungi gedung itu belakangan ini. Penthouse itu jelas-jelas markas mereka, jawab Bhaskara. Anindya mengangguk. Ia tidak perlu lagi bukti perselingkuhan. Yang ia butuhkan kini adalah cara untuk mengambil kembali penthouse itu secara hukum, dan cara untuk membalikan skema Satya. Anindya menunjuk berkas-berkas hukum kepemilikan penthouse Vira. Bhaskara, cari celah kecil apapun dalam dokumen pembelian itu. Apakah ada klausul yang bisa kita gunakan?
Apakah Satya memberikan uang itu sebagai hadiah atau pinjaman? Bagaimana status hukum uang yang dicuri dan dialihkan ke aset pihak ketiga? Bhaskara mulai menjelaskan beberapa opsi hukum yang rumit. Namun Anindya memiliki ide yang lebih cerdik dan dramatis. Saya tidak ingin mengambil kembali aset itu dengan mudah, Bhaskara. Saya ingin mereka merasa memilikinya, merasa aman, sebelum semuanya saya tarik kembali, kata Anindya dengan mata berbinar licik. Tolong, lakukan penyelidikan lebih dalam pada Vira Asmara. Fokus pada bagaimana dia mendapatkan izin untuk menjalankan bisnis CEO-nya. Saya curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan latar belakang keuangannya, mengingat ia mendadak kaya setelah bertemu Satya. Rencana Anindya mulai terbentuk. Ia akan membiarkan Satya dan Vira menikmati buah dari pengkhianatan mereka sejenak, sementara ia membangun jerat yang tidak hanya akan merampas kembali 4 miliar, tetapi juga menghancurkan kredibilitas Satya di dunia bisnis. Ia harus bersabar, dan yang terpenting, ia harus tetap memainkan peran sebagai istri yang sedikit naif dan terluka. Anindya berdiri, berjalan menuju jendela, menatap gedung-gedung tinggi di kejauhan. The Zenith Residence pasti terlihat dari sini. Ia merasakan kekuatan yang dingin dan terukur mengalir dalam dirinya. Satya, kamu pikir kamu bermain catur, tapi kamu tidak tahu. Aku sedang memainkan permainan yang jauh lebih besar, gumam Anindya. Anindya berdiri, berjalan menuju jendela, menatap gedung-gedung tinggi di kejauhan. The Zenith Residence pasti terlihat dari sini. Ia merasakan kekuatan yang dingin dan terukur mengalir dalam dirinya. Satya, kamu pikir kamu bermain catur, tapi kamu tidak tahu. Aku sedang memainkan permainan yang jauh lebih besar, gumam Anindya. Malam itu, Satya pulang dengan wajah ceria, seolah-olah beban 4 miliar telah terangkat dari bahunya. Ia berusaha bersikap sangat manis kepada Anindya, mengajaknya makan malam romantis di rumah, dan memberinya sebuah kalung mutiara kecil, hadiah yang terasa hampa dan dipaksakan. Anindya menerima semua itu dengan senyuman yang tenang. Satya mengira ia telah berhasil menenangkan istrinya. Aku ingin kita double cek lagi semua akun yang sudah kamu amankan, Nya. Aku akan membantumu mengurus semuanya di perusahaan besok, ujar Satya penuh percaya diri. Anindya mengangguk. Tentu, Mas. Aku percaya penuh padamu. Aku hanya ingin semua diatur dengan baik, agar kejadian seperti penarikan mendadak itu tidak terulang. Keesokan harinya, Anindya meminta Satya mengatur sebuah rapat darurat di kantor utama mereka, dengan alasan mengamankan sisa dana perusahaan setelah insiden penarikan misterius di rekening pribadinya. Satya menyetujuinya, mengira Anindya hanya terlalu panik dan paranoid. Dalam rapat tersebut, hanya ada Anindya, Satya, dan Bhaskara. Satya mengira Bhaskara hadir hanya sebagai notaris legal. Anindya memulai rapat dengan nada serius, yang berhasil membuat Satya sedikit tegang. Mas, setelah kejadian penarikan yang hampir merugikanku, aku memutuskan untuk melakukan langkah ekstrim demi keamanan jangka panjang perusahaan, kata Anindya, matanya menatap Satya lurus. Aku memutuskan bahwa untuk sementara, aku akan menarik semua dukungan dana dan pinjaman pribadi yang selama ini kuberikan kepada proyek-proyek holding yang tidak transparan atau yang baru berdiri, terutama yang memiliki aliran dana mencurigakan. Satya seketika pucat. Proyek Solaris Investments yang menyedot 7 miliar, termasuk 3 miliar sisanya, adalah proyek yang paling tidak transparan dalam portofolio mereka. Apa maksudmu, Nya? Proyek Solaris itu sangat menjanjikan. Itu adalah masa depanku, protes Satya, menahan amarahnya karena Bhaskara ada di sana. Anindya mengangkat tangan, menahannya. Tenang, Mas. Aku tidak menarik semuanya sekaligus. Tapi aku harus meminimalkan risiko. Dana dari proyek Solaris akan ku-hold untuk audit internal menyeluruh. Bhaskara akan memimpin audit ini. Semua dana yang sudah terlanjur dipinjam akan dibekukan, sampai ada transparansi penuh. Anindya menjelaskan dengan nada otoriter seorang CEO, bukan istri yang ketakutan. Satya menyadari ini bukan permintaan, melainkan perintah. Jika dana Solaris dibekukan dan diaudit, seluruh skemanya untuk memanipulasi dana dan menutupi penggelapan 7 miliar akan terungkap. Ia mencoba melawan. Ini adalah keputusan yang gegabah, Nya. Ini akan menghancurkan nama baikku. Kau tidak bisa melakukan ini. Anindya tersenyum dingin. Aku bisa, Mas. Semua dana itu adalah milikku.
Dan aku berhak melindungi perusahaan warisan ayahku dari risiko finansial. Atau, apakah ada sesuatu yang coba kamu sembunyikan dari audit, Mas? Satya terdiam. Ia tidak bisa menolak audit tanpa mengakui bahwa ia telah mencuri. Ia terpaksa setuju, dengan wajah masam. Ia yakin, ia akan menemukan cara untuk menghalangi audit tersebut. Setelah Satya meninggalkan ruangan dengan wajah yang sangat tegang, Anindya dan Bhaskara saling pandang. Langkah awal berhasil. Nyonya. Dia terkejut, tapi dia menerima. Sekarang dia akan merasa terdesak, kata Bhaskara. Bagus. Sekarang, lanjutkan ke rencana B, kata Anindya. Saya tidak akan menuntut cerai sekarang. Saya akan membiarkan Satya dan Vira merasa bahwa mereka sedang berada dalam kesulitan keuangan, tetapi aman dari ancaman hukum perceraian. Bhaskara, kita akan fokus pada dua hal. Pertama, membongkar semua kecurangan Vira dalam izin bisnisnya. Kedua, membuat perjanjian hukum yang sangat ketat tentang pembekuan aset Satya, agar dia tidak bisa menjual atau memindahkan saham utamanya. Anindya duduk kembali, menghela napas lega. Ia telah meluncurkan serangan finansial pertamanya. Rapat darurat itu adalah kamuflase sempurna untuk memulai aksi balas dendamnya. Ia tidak akan merusak pernikahan itu dengan emosi, tetapi dengan strategi bisnis yang dingin dan tanpa celah. Ia akan membiarkan Satya dan Vira sibuk dengan krisis finansial yang ia ciptakan, sementara ia membangun kasus hukum yang tak terhindarkan untuk mengambil kembali 4 miliar itu. Anindya duduk kembali, menghela napas lega. Ia telah meluncurkan serangan finansial pertamanya. Rapat darurat itu adalah kamuflase sempurna untuk memulai aksi balas dendamnya. Ia tidak akan merusak pernikahan itu dengan emosi, tetapi dengan strategi bisnis yang dingin dan tanpa celah. Ia akan membiarkan Satya dan Vira sibuk dengan krisis finansial yang ia ciptakan, sementara ia membangun kasus hukum yang tak terhindarkan untuk mengambil kembali 4 miliar itu. Sejak rapat darurat itu, suasana di The Arabelle berubah drastis. Satya menjadi lebih dingin, tegang, dan seringkali meledak dalam kemarahan kecil mengenai audit dan proyeknya yang terhambat. Ia terus-menerus mengeluh kepada Anindya tentang betapa tidak adilnya keputusan pembekuan dana, menganggapnya sebagai tindakan posesif Anindya. Anindya, di sisi lain, memainkan perannya dengan sempurna. Ia tampil sebagai istri yang suportif namun sedikit ketakutan, sering meminta maaf karena telah menyebabkan gangguan dalam pekerjaan suaminya, dan meyakinkan Satya bahwa ia hanya ingin melindungi kekayaan mereka. Mas, aku minta maaf jika ini membuatmu sulit, tapi ini demi kita. Kamu harus buktikan bahwa Solaris bersih, agar aku bisa membuka kembali dana itu. Ya? Ucap Anindya dengan suara lembut, yang justru membuat Satya merasa superior dan meremehkan kecerdasan istrinya. Satya yakin Anindya hanya bereaksi secara emosional karena uangnya sempat hilang, dan bukan karena ia mencurigai adanya perselingkuhan. Kelalaian ini adalah senjata terkuat Anindya. Dengan Satya yang merasa aman, ia tidak menyadari bahwa setiap gerak-geriknya kini diawasi dan dianalisis. Anindya mulai mengubah rutinitasnya. Ia berpura-pura sangat sibuk dengan aktivitas sosialnya, arisan, acara amal, dan kunjungan ke spa, yang sebenarnya adalah waktu yang ia gunakan untuk bertemu Bhaskara dan mengumpulkan bukti. Di bawah kedok kepedulian istri, Anindya mulai menjadi mata-mata dalam rumah tangganya sendiri. Ia secara diam-diam memindai dokumen keuangan lama yang Satya tinggalkan di laci, mencari salinan kontrak, invoice, atau surat menyurat yang mungkin menyebutkan Vira asmara, selain dari transaksi transfer 4 miliar. Ia menemukan sejumlah kecil dokumen yang mengaitkan Vira sebagai konsultan proyek Satya dalam Solaris, meskipun peran Vira di perusahaan tersebut tidak pernah disahkan. Ini membuktikan bahwa Satya telah berbohong tentang sifat hubungan mereka, mencoba melegalkan Vira di ranah profesional. Suatu malam, Satya lupa membawa ponselnya saat ia buru-buru pergi untuk rapat darurat, yang sebenarnya adalah pertemuan dengan Vira. Ponsel itu tergeletak di meja samping tempat tidur. Anindya tahu ini adalah kesempatan emas. Ia mengambil ponsel itu, dan menggunakan sidik jari Satya yang tertinggal di permukaan layar untuk membuka kuncinya. Ia tidak menghapus atau mengubah apapun, hanya memotret beberapa percakapan kunci antara Satya dan Vira menggunakan ponselnya sendiri, yang telah dipastikan aman dan terenkripsi. Percakapan itu penuh dengan rengekan Vira yang mengeluh tentang masalah likuiditas akibat audit mendadak Anindya. Vira menuntut Satya segera menyelesaikan masalah keuangan Anindya agar Satya bisa mendapatkan kembali dana
untuk menunjang gaya hidup mewah mereka di penthouse. Uang muka penthouse ini sudah lunas, sayang. Tapi biaya interiornya mahal sekali. Cepat selesaikan masalah dengan istrimu yang cerewet itu, tulis Vira dalam pesan. Anindya memotret pesan ini, yang secara eksplisit mengaitkan uang 4 miliar dengan penthouse Vira, dan secara tidak langsung mengakui bahwa Vira adalah pihak yang diuntungkan dari skema Satya. Anindya meletakkan kembali ponsel Satya persis di tempatnya, bahkan dengan sudut kemiringan yang sama. Ia kembali ke kamarnya. Hatinya sakit melihat betapa Satya meremehkan dirinya dan betapa Vira adalah wanita yang materialistis. Namun, sakit itu sekarang tidak lagi melumpuhkan, melainkan menjadi bahan bakar. Dengan bukti-bukti baru ini, salinan percakapan dan dokumen yang mengaitkan Vira ke Solaris, Bhaskara kini bisa menggali lebih dalam ke celah hukum. Anindya yakin, ia tidak hanya akan mendapatkan kembali 4 miliar, tetapi juga bisa menjebak Vira dan Satya dalam kasus penipuan bisnis, bukan hanya sekadar gugatan cerai. Malam itu, Anindya tidur dengan satu pikiran yang jelas. Ia akan membiarkan Satya dan Vira semakin tenggelam dalam kesulitan finansial, membiarkan Satya semakin berbohong dan terjerumus, sampai ia siap menarik tali jeratnya. Malam itu, Anindya tidur dengan satu pikiran yang jelas. Ia akan membiarkan Satya dan Vira semakin tenggelam dalam kesulitan finansial, membiarkan Satya semakin berbohong dan terjerumus, sampai ia siap menarik tali jeratnya. 2 minggu berlalu dengan cepat. Satya semakin tertekan karena audit internal yang dipimpin Bhaskara berjalan sangat ketat, membuat semua dana proyek Solaris benar-benar terhenti. Ia menjadi sering marah di rumah, menyalahkan Anindya yang dianggapnya terlalu mendengarkan nasihat Bhaskara. Anindya hanya menanggapi kemarahan itu dengan air mata dan permintaan maaf yang dibuat-buat, semakin meyakinkan Satya bahwa ia adalah istri yang lemah dan manipulatif secara emosional, bukan secara strategis. Di sisi lain, penyelidikan rahasia Bhaskara terhadap Vira Asmara telah membuahkan hasil yang mengejutkan. Bhaskara datang menemui Anindya di sebuah kafe tersembunyi, membawa berkas yang kali ini jauh lebih tebal. Nyonya, Nona Vira ini bukan sekadar gundik Satya yang matre. Dia adalah pemain yang jauh lebih licik. Bhaskara memulai laporannya dengan nada hati-hati. Anindya menyesap tehnya. Jelaskan, Bhaskara. Aku tahu dia tidak jujur. Tapi apa yang kau temukan? Perusahaan event organizer yang didirikan Vira ternyata adalah perusahaan cangkang. Dia tidak memiliki klien besar yang sah, dan laporan keuangannya dihiasi transaksi fiktif, jelas Bhaskara. Dan yang lebih menarik, sebelum bertemu Satya, Vira memiliki riwayat pekerjaan yang sangat singkat di beberapa biro konsultasi, yang semuanya berakhir karena isu penipuan kecil terkait markup harga. Dia bahkan memiliki utang kartu kredit yang menumpuk, yang lunas secara ajaib 2 hari setelah transfer 4 miliar dari rekening Anda. Penemuan ini mengubah perspektif Anindya. Vira bukan korban pasif Satya, melainkan predator aktif yang memanfaatkan Satya. Vira adalah sosok yang telah merencanakan langkah demi langkah untuk mendapatkan kekayaan, dan Satya hanyalah alatnya. Hal ini membuat Anindya semakin yakin bahwa pembalasan yang ia rencanakan adalah bentuk keadilan yang memang harus dilakukan. Ada lagi, Nyonya. Bhaskara melanjutkan, menunjukkan foto sebuah pertemuan rahasia. Vira baru-baru ini bertemu dengan seorang pengacara investasi terkenal, yang memiliki reputasi buruk dalam membantu klien menyembunyikan aset. Saya curiga, Vira sedang mencoba mencari cara untuk melepaskan penthouse itu dari ikatan Solaris Investments. Dia mungkin tidak percaya penuh pada Satya dan ingin mengamankan aset Anda yang ia curi ke dalam nama yang lebih aman. Mendengar ini, Anindya tersenyum tipis. Sangat menarik. Vira sedang merencanakan rencana besar yang terpisah dari Satya. Mereka berdua saling mengkhianati di bawah kesepakatan cinta palsu mereka, gumam Anindya. Ini adalah kelemahan mereka, Bhaskara. Kepercayaan yang rapuh di antara para penipu. Anindya kemudian menginstruksikan Bhaskara untuk melakukan 2 hal. Pertama, bekerja sama dengan tim audit untuk menemukan info fiktif yang dilakukan Vira melalui Solaris, yang akan menjerat Vira secara hukum bisnis. Kedua, untuk membiarkan pengacara Vira melanjutkan rencananya, karena hal itu justru akan mempermudah Anindya. Jika Vira mencoba memindahkan aset itu ke struktur hukum yang baru, Bhaskara, kita bisa menggunakan celah baru itu untuk menyita properti tersebut dengan alasan penyembunyian aset curian. Anindya menjelaskan strateginya dengan tenang. Pulang ke rumah malam itu, Anindya melihat Satya sedang frustrasi menelepon Vira.
Ia mendengar Satya berjanji akan mencari solusi cepat, dan bahkan berani berujar, "Aku akan meyakinkan istriku untuk mencabut audit ini, sayang. Aku berjanji, aku akan mengembalikan 4 miliar itu dari rekening proyekku sendiri, demi kita." Anindya berhenti di ambang pintu. Satya berjanji mengembalikan 4 miliar dari proyeknya. Uang yang sebenarnya tidak pernah Satya miliki, hanya demi menenangkan Vira. Satya kini tidak hanya mencuri, tetapi juga menggali lubang yang lebih dalam dengan berbohong kepada gundiknya. Anindya menghela napas, memasuki ruangan dengan wajah lelah yang dipaksakan. Ia hanya ingin semua ini cepat berakhir. Namun, ia tahu, kesabaran adalah kunci untuk menjatuhkan mereka tanpa meninggalkan jejak kesalahan pada dirinya sendiri. Anindya menghela napas, memasuki ruangan dengan wajah lelah yang dipaksakan. Ia hanya ingin semua ini cepat berakhir. Namun, ia tahu, kesabaran adalah kunci untuk menjatuhkan mereka tanpa meninggalkan jejak kesalahan pada dirinya sendiri. Malam itu terasa dingin, bahkan di tengah kemewahan kamar tidur mereka yang berukuran masif. Satya tertidur pula setelah minum obat penenang ringan, dampak dari tekanan audit dan rengekan Vira. Anindya duduk di sisi tempat tidur, memandangi wajah suaminya. Wajah yang dulunya ia puja, wajah yang pernah menjadi tempat ia menemukan kedamaian, kini tampak kusut dan tegang. Anindya mengulurkan tangan, menyentuh lembut rahang Satya. Kilasan memori tiba-tiba menyerbu benaknya. Malam pernikahan mereka yang penuh janji, tawarnya Satya saat mereka pertama kali pindah ke The Arabelle, dan dukungan tulus yang Satya berikan saat ayah Anindya meninggal. Kenangan-kenangan itu, yang selama ini ia tekan di bawah tumpukan pengkhianatan, kini muncul ke permukaan, tajam dan menyakitkan. Apakah ini terlalu kejam? Sebuah bisikan lembut muncul dari sudut hatinya yang terdalam. Bukankah cinta dan memaafkan lebih mulia daripada balas dendam? Jika ia hanya mengajukan gugatan cerai dan mengambil kembali asetnya, itu akan jauh lebih mudah. Ia tidak perlu membangun jerat hukum yang rumit ini, tidak perlu memainkan peran yang melelahkan. Ia bisa pergi besok pagi dan memulai hidup baru tanpa beban emosional yang berat ini. Kehidupan yang tenang menantinya, jauh dari kekacauan ini. Air mata yang sesungguhnya, bukan air mata akting, mulai membasahi pipinya. Ia menangis bukan karena kehilangan Satya, melainkan karena kehilangan masa depan yang pernah ia impikan bersamanya. Ia berduka atas kematian pernikahan mereka yang indah. Jika ia melanjutkan rencana besarnya, Satya tidak hanya akan kehilangan uangnya, tetapi juga reputasinya, kehormatan, dan sebagian besar karir yang ia bangun dengan susah payah. Meski semua itu kini dilumuri kebohongan. Tiba-tiba, mata Anindya tertuju pada cincin berlian besar yang melingkar di jari manisnya, hadiah ulang tahun terakhir dari Satya. Ia ingat, Satya memberinya cincin itu beberapa hari setelah ia melakukan transfer pertama dari rekening warisan untuk Vira. Cincin itu dibeli dengan uang hasil pinjaman dari proyek lain, sebuah hadiah mewah yang menutupi pencurian yang sedang ia lakukan. Satya bukan hanya mengkhianati hatinya, tetapi juga mempermainkan cintanya. Ingatan akan pesan Vira di ponsel Satya, "Cepat selesaikan masalah dengan istrimu yang cerewet itu," kembali bergaung di telinganya. Vira dan Satya telah menertawakan ketulusan dan kepercayaannya, mencapnya bodoh dan cerewet saat mereka menikmati uangnya di penthouse baru. Bisikan hati untuk memaafkan seketika meredup, digantikan oleh nyala api keadilan yang dingin. Ini bukan lagi masalah cinta atau dendam pribadi. Anindya menyadari, ini adalah tentang menegakkan keadilan bisnis dan moral. Jika Satya dibiarkan lolos tanpa konsekuensi serius, ia akan mengulangi perbuatannya pada wanita lain, pada perusahaan lain. Satya harus belajar bahwa integritas adalah segalanya. Anindya menarik tangannya dari wajah Satya. Keputusannya telah bulat. Tidak ada lagi keraguan. Logika harus mengambil alih kendali penuh. Anindya menghubungi Bhaskara melalui pesan terenkripsi sekali lagi, kali ini dengan instruksi akhir. Siapkan semua berkas gugatan dan bukti-bukti Vira. Hubungi Dewan Direksi. Kita akan membuat pengumuman kejutan di rapat umum pemegang saham mendadak minggu depan. Tidak ada penundaan lagi. Ia meninggalkan kamar itu, tidur di kamar tamu yang ia siapkan sejak lama. Saat ia membaringkan diri, Anindya merasa ringan. Ia telah melepaskan beban emosi dan keraguan. Mulai sekarang, ia adalah pebisnis yang dingin, seorang jenderal yang siap memenangkan pertempuran terakhir. Klimaks sudah di depan mata.
Anindya meninggalkan kamar itu, tidur di kamar tamu yang ia siapkan sejak lama. Saat ia membaringkan diri, Anindya merasa ringan. Ia telah melepaskan beban emosi dan keraguan. Mulai sekarang, ia adalah pebisnis yang dingin, seorang jenderal yang siap memenangkan pertempuran terakhir. Klimaks sudah di depan mata. Untuk memulai serangan publiknya, Anindya memutuskan untuk menggunakan seni ilusi sosial yang paling ia kuasai. Ia tidak ingin Satya tahu bahwa ia telah mengundang Dewan Direksi untuk rapat umum pemegang saham, RUPS, mendadak. Sebaliknya, Anindya mengumumkan bahwa ia akan mengadakan acara Gala Amal Tahunan Keluarga di kediaman mereka. Tujuannya adalah merayakan kemajuan perusahaan, mengumpulkan donasi, dan tentu saja mengundang semua pemangku kepentingan, termasuk Satya, Vira, sebagai rekan bisnis Satya, dan seluruh anggota Dewan Direksi. Satya, yang sudah lega karena audit tampaknya melambat, berkat strategi Bhaskara yang sengaja membuat prosesnya terlihat rumit dan lamban, menyambut ide gala ini dengan antusias. Ia melihatnya sebagai kesempatan untuk memulihkan citranya setelah isu pembekuan dana yang ia alami. Satya bahkan bersikeras mengundang Vira, memperkenalkan Vira sebagai konsultan investasi muda berbakat kepada para tamu, sebuah langkah yang dimanfaatkan Anindya untuk mengaitkan Vira secara publik dengan urusan finansial mereka. Malam gala tiba. The Arabelle bermandikan cahaya, musik klasik mengalun elegan, dan para tamu penting kota berkumpul dengan pakaian terbaik mereka. Anindya tampil memukau, mengenakan gaun putih bersih yang kontras dengan aura kegelapan yang ia sembunyikan. Ia tersenyum ramah, menyambut setiap tamu dengan keanggunan seorang nyonya rumah yang sempurna. Satya dan Vira tampak sangat percaya diri. Vira, dengan gaun desainer yang dibeli dengan uang hasil curian, bersikap seperti dirinya sudah menjadi bagian dari lingkaran sosial elit ini. Tepat pada puncak acara, Anindya menaiki panggung kecil yang telah disiapkan untuk pidato amal. Semua mata tertuju padanya. Satya berdiri di sampingnya, bangga, mengira Anindya akan memuji usahanya. Anindya memulai dengan pidato yang hangat tentang pentingnya integritas dan kepercayaan dalam bisnis, serta pengabdian keluarganya terhadap nilai-nilai tersebut. Satya tersenyum lebar. Lalu, Anindya mengubah nada suaranya. Matanya yang tajam menyapu kerumunan, berhenti sejenak pada Satya dan Vira. Bicara tentang integritas, Anindya melanjutkan, suaranya tiba-tiba menjadi dingin dan lantang. Saya harus membuat pengumuman yang mendesak, yang berkaitan langsung dengan masa depan perusahaan kita, dan juga integritas pribadi. Mulai malam ini, Anindya mengumumkan, saya, sebagai pemegang saham mayoritas, secara resmi mencabut semua dukungan dana dan perjanjian pinjaman yang saya berikan kepada proyek yang tidak transparan atau yang menunjukkan indikasi penyelewengan dana. Audit internal yang telah berlangsung beberapa waktu ini, yang bertujuan untuk melindungi aset kita, telah menemukan adanya transaksi mencurigakan dan penyelewengan yang melibatkan dana perusahaan, dan juga dana pribadi saya. Di tengah kerumunan yang mulai berbisik-bisik, wajah Satya langsung memucat, matanya membesar karena terkejut. Ia mencoba meraih tangan Anindya. Nyonya, apa yang kamu lakukan? Ini bukan waktunya, bisiknya penuh ancaman. Anindya mengabaikannya, menarik tangannya dan melanjutkan. Dan karena audit ini telah menjadi RUPS mendadak, saya akan langsung memberikan putusan. Satya, kamu harus mempertanggungjawabkan semua transaksi yang tidak transparan di proyek Solaris, termasuk penggunaan dana pribadi saya yang berjumlah 7 miliar rupiah, yang kamu sebut sebagai investasi darurat tanpa persetujuan. Vira, yang berdiri di barisan depan, ikut tersentak. Kepalanya menoleh cepat ke arah Satya. Ekspresinya dipenuhi kekhawatiran dan amarah yang mulai membara. The Zenith Residence terasa bergetar di benaknya. Anindya kemudian menyajikan pukulan telak terakhir. Dan saya juga telah menyerahkan semua bukti hukum kepada Bhaskara, yang juga hadir di sini malam ini, untuk memulai proses hukum terkait penyelewengan dana, yang melibatkan juga pihak ketiga yang namanya tertera sebagai penerima aset dari dana curian tersebut. Anindya menoleh sedikit, tatapannya dingin mengunci Vira. Semua orang yang hadir kini menoleh ke arah Vira dan Satya. Malam gala yang seharusnya menjadi perayaan, berubah menjadi panggung konfrontasi dan pengungkapan rahasia. Satya dan Vira menyadari bahwa Anindya tidak hanya tahu tentang uang 4 miliar itu, tetapi ia telah merencanakan langkah ini sejak lama. Jerat telah ditarik, dan mereka terperangkap di hadapan semua kolega dan mitra bisnis mereka.
Malam gala yang seharusnya menjadi perayaan, berubah menjadi panggung konfrontasi dan pengungkapan rahasia. Satya dan Vira menyadari bahwa Anindya tidak hanya tahu tentang uang 4 miliar itu, tetapi ia telah merencanakan langkah ini sejak lama. Jerat telah ditarik, dan mereka terperangkap di hadapan semua kolega dan mitra bisnis mereka. Dalam kekacauan pasca pengumuman, Satya menarik Anindya ke sudut yang lebih tenang. Matanya menyala-nyala karena kemarahan dan rasa terhina di depan umum. "Apa yang kamu lakukan, Anindya? Kamu gila. Kamu baru saja merusak reputasi kita di depan semua orang," bentak Satya, berusaha mengendalikan suaranya agar tidak didengar terlalu jelas. "Ini adalah tindakan ilegal. Mencabut dana tanpa persetujuan dewan. Ini bisa menjadi gugatan balik." Anindya menatapnya dengan tenang, tanpa rasa takut. "Tidak, Mas. Ini adalah tindakan perlindungan aset oleh pemegang saham mayoritas. Dan semua anggota Dewan Direksi yang hadir malam ini sudah menerima salinan ringkasan audit awal dari Bhaskara. Mereka mendukung langkahku demi menjaga stabilitas perusahaan," balas Anindya dengan suara dingin yang mematikan. "Kamu mengkhianati kepercayaan profesional dan pribadiku, Satya. Kamu harus bertanggung jawab." Satya menyadari ia tidak bisa menang secara emosional. Ia harus kembali ke ranah hukum yang selama ini ia kuasai, atau setidaknya ia pikir ia kuasai. Dengan sisa-sisa arogansi, ia mencoba mengancam. "Baik, jika kamu ingin bermain kotor, mari kita bermain. Aku akan menuntut cerai duluan. Aku akan menuduhmu melakukan manipulasi pasar dan penyalahgunaan wewenang untuk menjatuhkanku. Bhaskara bekerja untuk ayahmu, dia tidak netral. Semua ini akan terlihat seperti skema istri yang cemburu." Anindya hanya tersenyum tipis. "Silakan, Mas. Tapi sebelum kamu melakukan itu, coba periksa rekening koran pribadimu. Aku telah membekukan semua aset dan saham yang terikat dengan namaku, termasuk sahammu di perusahaan lain yang dijaminkan atas namaku. Selain itu, semua akses ke rekening operasional perusahaan sudah dialihkan ke Bhaskara sebagai administrator sementara di bawah pengawasan Dewan Direksi. Kamu tidak bisa menjual atau memindahkan aset apapun." Satya terhuyung mundur. Ia baru menyadari betapa jauh Anindya berpikir ke depan. Pembekuan dana proyek hanya langkah awal. Pembekuan total asetnya adalah pukulan telak yang membuat tangannya terikat. Satya kini menghadapi masalah likuiditas yang parah. Ia tidak bisa melanjutkan proyeknya. Ia tidak bisa membayar utang jangka pendeknya. Dan yang paling parah, ia tidak bisa memberikan uang lagi kepada Vira. Sementara itu, Vira yang menyaksikan pertengkaran mereka dari jauh, menghampiri dengan wajah panik. "Satya, apa maksudnya membekukan aset? Dan mengapa wanita ini menyebut pihak ketiga? Apakah dia tahu tentang penthouse kita?" desak Vira, tidak lagi menjaga penampilannya yang elegan. Satya menepis tangan Vira dengan kasar. "Diam, Vira. Ini semua salahmu. Gara-gara uang penthouse tidak penting itu, semuanya jadi berantakan." Di hadapan Anindya, Satya dengan gamblang menyalahkan Vira, menunjukkan keretakan besar dalam aliansi pengkhianatan mereka. Anindya menyaksikan adegan ini dengan kepuasan dingin. Ini adalah hasil dari strateginya, membiarkan mereka merasa terpojok hingga mereka saling menyerang. "Kamu berdua bisa saling menyalahkan di pengadilan nanti. Saya hanya ingin keadilan," ujar Anindya. Ia kemudian menoleh kepada Satya untuk konfrontasi terakhir malam itu. "Kamu memberiku dua pilihan saat kamu mengambil uangku 4 miliar, kehancuran atau kejujuran. Kamu memilih untuk berbohong dan meremehkanku. Sekarang, aku memberimu pilihan yang sama. Kembalikan semua uang yang kamu ambil, dan berikan semua bukti kolusi Vira secara damai, atau hadapi kehancuran total. Kamu punya waktu 24 jam sebelum Bhaskara menyerahkan laporan lengkap ke kejaksaan." Anindya meninggalkan Satya dan Vira yang berdiri kaku di tengah ballroom yang kini kosong, dikelilingi oleh sisa-sisa kemewahan palsu. Ia berjalan keluar dari rumah yang terasa seperti kandang emas itu, dijemput oleh Bhaskara, meninggalkan Satya yang terjerumus dalam kepanikan yang sesungguhnya. Anindya meninggalkan Satya dan Vira yang berdiri kaku di tengah ballroom yang kini kosong, dikelilingi oleh sisa-sisa kemewahan palsu. Ia berjalan keluar dari rumah yang terasa seperti kandang emas itu, dijemput oleh Bhaskara, meninggalkan Satya yang terjerumus dalam kepanikan yang sesungguhnya. Satya dan Vira, kini sendirian dalam keheningan yang memekakan telinga, mulai bertengkar hebat. "Vira,
yang selama ini merasa dirinya aman dan akan segera menjadi nyonya besar, tiba-tiba melihat semua ambisinya runtuh. Apa maksudmu dengan membekukan aset? Dan dia tahu tentangku. Semua ini gara-gara kamu ceroboh, Satya. Raung Vira, mengabaikan fakta bahwa mereka berada di rumah Anindya. Uang 4 miliar itu berasal dari dia. Penthouseku terancam. Kamu bilang dia bodoh, tapi dia merencanakan ini semua. Satya, yang pikirannya sudah kacau karena prospek kehancuran finansial total, membalas dengan brutal. Aku ceroboh? Kamu yang serakah? Vira, aku sudah bilang jangan terburu-buru dengan penthouse itu, tapi kamu mendesak. Aku mengambil risiko besar ini demi memuaskan gaya hidupmu. Seharusnya kamu bersyukur aku mau mempertaruhkan semua ini untukmu, bukan menuntutku sekarang. Pertengkaran mereka menjadi tontonan bisu bagi para pelayan yang membereskan sisa-sisa pesta. Vira menyadari bahwa Satya tidak lagi melihatnya sebagai belahan jiwa, melainkan sebagai beban yang menyeretnya ke dalam masalah hukum. Dalam keputusasaan, Vira mencoba mencari jalan keluar yang paling cepat, menyerang Anindya secara langsung. Vira bertekad menggunakan satu-satunya senjata yang ia miliki, kebohongan dan serangan emosional. Keesokan harinya, Vira secara mengejutkan muncul di kantor utama perusahaan Anindya, tanpa janji temu. Ia memaksa masuk ruang kerja Anindya, mengabaikan protes dari sekretaris. Ketika Anindya melihat Vira berdiri di ambang pintunya, ia tetap tenang, duduk tegak di kursinya, dengan Bhaskara di sisinya yang mencatat setiap detail. Anindya, seru Vira dengan nada tinggi, mencoba meniru drama yang biasa ia lihat di televisi. Hentikan semua ini. Kamu tidak punya hak untuk menghancurkan Satya. Dia mencintaiku, bukan kamu. Kamu hanyalah istri tua yang ia pertahankan demi harta warisan. Kamu cemburu dan mencoba menjebak kami berdua. Anindya menatapnya dengan pandangan kosong. Tolong jaga nada suaramu, Nona Vira. Anda berada di kantor saya, kata Anindya dingin. Saya tidak bertindak berdasarkan kecemburuan. Saya bertindak berdasarkan audit dan fakta hukum. Uang yang digunakan untuk membeli penthouse mewah Anda berasal dari rekening pribadi saya, yang dicuri oleh Satya melalui penipuan biometrik dan penyalahgunaan akses. Ini bukan drama rumah tangga. Ini adalah kasus pencurian dan penipuan aset. Vira terdesak. Ia tahu Anindya punya bukti 4 miliar. Ia mencoba membalikkan fakta. Itu bohong. Satya bilang kamu yang menyumbang dana itu untuk proyeknya. Kamu manipulatif. Kamu mengancamnya dengan pembekuan aset agar dia berpihak padamu. Kamu wanita kejam. Anindya, kamu sengaja merusak hubungan kami dan karir Satya karena kamu tidak bisa melepaskannya. Bhaskara segera menyela. Nona Vira, semua tuduhan itu tercatat dan dapat digunakan di persidangan. Kami memiliki semua bukti komunikasi Anda dengan Satya yang mengonfirmasi bahwa Anda tahu uang itu dialihkan dari rekening Ibu Anindya untuk membeli properti atas nama Anda. Anda memiliki waktu kurang dari 24 jam untuk mengembalikan aset itu dengan damai sebelum laporan diserahkan. Mendengar kata persidangan dan laporan, wajah Vira memucat. Ia menyadari Anindya tidak bermain-main. Anindya tidak menginginkan drama. Anindya menginginkan hukuman yang setimpal. Vira menoleh ke Anindya, air mata palsu mengalir di wajahnya. Tolong, Anindya, jangan lakukan ini. Satya tidak akan kembali padamu. Lepaskan saja dia. Aku mohon. Saya tidak ingin Satya kembali, Nona Vira, jawab Anindya, menutup berkas di mejanya dengan bunyi keras. Saya hanya ingin 4 miliar saya, dan keadilan untuk semua kebohongan yang telah kalian berdua rancang. Pilihan ada di tangan Anda sekarang, bekerja sama dalam pengembalian aset, atau menghadapi konsekuensi hukum penuh. Vira melarikan diri dari ruangan itu, menyadari bahwa ia baru saja menghadapi musuh yang jauh lebih cerdas dan kuat daripada yang ia bayangkan. Satya dan Vira kini benar-benar terisolasi, saling menyalahkan, dan terdesak di ambang kehancuran. Vira melarikan diri dari ruangan itu, menyadari bahwa ia baru saja menghadapi musuh yang jauh lebih cerdas dan kuat daripada yang ia bayangkan. Satya dan Vira kini benar-benar terisolasi, saling menyalahkan, dan terdesak di ambang kehancuran. Anindya tahu Satya akan datang. Setelah Vira gagal dalam serangan emosionalnya, Satya adalah satu-satunya yang tersisa untuk menghadapi ultimatum Anindya. Malam harinya,
Satya kembali ke The Arabelle. Wajahnya tidak lagi memancarkan arogansi, melainkan keputusasaan dan kelelahan. Ia mencari Anindya dan menemukannya di ruang kerja. Ruangan itu terasa dingin, hanya diterangi oleh lampu meja, menciptakan bayangan panjang yang menyeramkan. Bhaskara duduk di samping Anindya, membawa berkas-berkas tebal. Satya menyadari ini adalah sidang pribadi yang Anindya tawarkan. "Nya, aku mohon, hentikan ini." Satya memulai, suaranya parau. Ia tidak lagi mencoba mengancam atau berbohong. Ia mencoba memelas. "Aku tahu aku salah. Aku akui aku mencuri 4 miliar darimu untuk Vira. Aku akui aku berbohong tentang rapat, tentang semua hal. Tapi tolong, jangan serahkan ini ke kejaksaan. Reputasiku akan hancur. Aku tidak akan bisa bekerja lagi." Anindya menatapnya dengan tatapan yang dulu penuh cinta, kini hanya penuh kekecewaan. "Kamu khawatir tentang reputasi, Mas? Kamu merusak reputasiku sejak kamu mengambil uangku 4 miliar demi gundikmu dan meremehkan kecerdasanku," balas Anindya. "Aku memberimu kesempatan berulang kali untuk jujur. Bahkan saat aku pura-pura panik soal hilangnya uang itu. Tapi kamu memilih untuk semakin terjerumus dalam kebohongan." Satya berjalan maju, mencoba meraih tangan Anindya, tetapi Anindya menariknya menjauh. "Aku mencintaimu, Nyah. Aku mencintai kekuasaan yang kita miliki bersama. Vira hanyalah selingan. Aku bersumpah, aku akan mengembalikan 4 miliar itu dan meninggalkan Vira. Jika kamu mau mencabut laporan itu, kita bisa memulai lagi." Satya memohon. Kata-katanya penuh kepalsuan yang membuat Anindya muak. Anindya menggeleng. "Terlambat, Satya. Cintamu sekarang adalah racun, dan kekuasaanmu didirikan di atas kebohongan. Lagi pula, bagaimana kamu akan mengembalikan 4 miliar itu? Semua asetmu dibekukan. Proyekmu diaudit. Kamu bahkan tidak bisa membayar tagihan pribadi minggu depan." Anindya membalas dengan fakta-fakta yang ia ketahui. Bhaskara kemudian membuka berkas di depannya. "Satya, Nyonya Anindya memberimu satu kesempatan terakhir, bukan sebagai istri, tetapi sebagai mitra bisnis yang terluka. Nyonya bersedia tidak meneruskan kasus penipuan bisnis dan pencurian jika kamu bersedia menandatangani perjanjian pengalihan penuh atas aset-aset yang dibeli dengan dana curian, termasuk penthouse Vira, dan menandatangani surat cerai damai, mengakui bahwa kamu telah melanggar perjanjian pernikahan dan bisnis." Satya terdiam. Jika ia menandatangani, ia akan kehilangan penthouse dan Vira, aset yang tersisa, dan kebebasannya. Namun, jika ia tidak menandatangani, ia akan menghadapi tuntutan pidana yang bisa menghancurkan dirinya. Satya melihat ke arah Anindya, mencari sedikit kehangatan masa lalu, tetapi yang ia temukan hanyalah dinding baja. "Aku tidak akan menandatanganinya," ujar Satya tiba-tiba, didorong oleh arogansi dan keyakinan bahwa Anindya tidak akan sanggup menghancurkan mantan suaminya sepenuhnya. "Kamu tidak akan tega melihatku di penjara, Anindya. Kamu tidak akan tega menghancurkan ayah dari suamimu. Aku akan melawan ini di pengadilan." Anindya menarik napas dalam-dalam. Tekadnya telah melewati keraguan, dan kini telah diuji dengan penolakan keras Satya. "Pilihan sudah dibuat, Mas," kata Anindya, menutup berkas di meja dengan suara tegas. "Bhaskara, jalankan semua rencana hukum. Besok pagi, laporan lengkap kejaksaan diserahkan, termasuk semua bukti penipuan, pencurian aset, dan kolusi dengan pihak ketiga." Ia berdiri. "Mulai sekarang, kita bukan lagi suami istri, Satya. Kita adalah lawan bisnis. Dan kamu akan belajar bahwa meremehkan kecerdasan seorang wanita adalah kesalahan yang paling fatal." Anindya keluar dari ruangan itu, meninggalkan Satya sendirian dalam bayangan. Konfrontasi besar telah berakhir, dan Satya memilih kehancuran. Anindya keluar dari ruangan itu, meninggalkan Satya sendirian dalam bayangan. Konfrontasi besar telah berakhir, dan Satya memilih kehancuran. Pagi harinya, berita tentang RUPS dadakan yang diselenggarakan Anindya di rumahnya menyebar cepat di kalangan pebisnis. Isu penyelewengan dana dan pembekuan aset menjadi topik hangat, menyebabkan kepanikan di internal perusahaan. Satya, yang terdesak dan bingung harus berbuat apa setelah menolak ultimatum Anindya, memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan menguasai kembali perusahaan.
Satya secara mendadak memanggil rapat dewan direksi lagi, berusaha menggunakan pengaruhnya yang tersisa untuk memecat Anindya dari posisi CEO, atau setidaknya membatalkan semua keputusan Bhaskara mengenai audit. Ia yakin, beberapa anggota dewan masih bersimpati kepadanya, atau takut akan keruntuhan yang bisa ditimbulkan oleh tindakan Anindya. Rapat dewan direksi berlangsung tegang. Satya berdiri di depan meja besar, berbicara dengan penuh semangat, menuduh Anindya bertindak di bawah tekanan emosi dan mencoba menghancurkannya karena kecemburuan. Keputusan Anindya mencabut dana adalah tindakan irasional. Itu merugikan perusahaan. Kita harus segera membatalkannya dan memecat Bhaskara yang tidak kompeten. Serunya, suaranya dipenuhi amarah. Para anggota dewan tampak ragu. Mereka menghormati Satya, tetapi mereka lebih takut kehilangan modal dari Anindya. Di tengah perdebatan sengit itu, pintu ruang rapat terbuka, dan Anindya masuk dengan langkah anggun namun tegas, didampingi Bhaskara. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat semua orang terdiam, termasuk Satya. "Aku minta maaf telah mengganggu rapat yang penting ini," ujar Anindya, berjalan menuju kursi kepala meja. "Tapi saya sebagai pemegang saham mayoritas tidak bisa membiarkan rapat ini dipimpin oleh seseorang yang telah dicurigai melakukan penipuan dan penyelewengan aset perusahaan dan pribadi." Satya menunjuk ke arahnya. "Kamu tidak punya hak berada di sini. Kamu telah dipecat." Anindya hanya tersenyum dingin. "Justru sebaliknya, Satya. Aku tidak pernah mundur dari posisi CEO yang kuwarisi dari ayahku. Kamu hanya akting CEO selama ini. Dan hari ini, aku akan menggunakan hak penuhku sebagai pemilik perusahaan." Anindya kemudian memberi isyarat kepada Bhaskara. Bhaskara berdiri dan mengumumkan dengan lantang, "Bapak Satya, sebagai akibat dari laporan audit dan bukti penyelewengan dana pribadi Nyonya Anindya yang diserahkan ke kejaksaan pagi ini, kami, atas nama Nyonya Anindya sebagai pemegang saham mayoritas, resmi mencabut semua hak manajemen dan hak suara Anda di perusahaan ini, terhitung sejak detik ini." Satya terhuyung mundur, tidak percaya. "Mencabut hak suara? Atas dasar apa? Aku tidak pernah menandatangani perjanjian itu." Anindya mengambil alih. "Kamu benar, Satya. Kamu tidak menandatangani perjanjian itu. Tapi aku punya yang lebih kuat." Anindya menunjukkan sebuah berkas hukum yang tebal. "Beberapa waktu lalu, saat kamu panik dan takut uang pribadiku hilang, kamu membantuku memindahkan semua saham dan aset ke struktur kepemilikan baru, yang hanya aku yang punya akses. Dan dalam berkas itu, terdapat klausul yang kamu tanda tangani, bahwa jika terjadi penyelewengan dana yang melibatkan aset pribadi pemegang saham mayoritas, yaitu aku, maka semua hak pengelolaan yang kamu miliki akan dicabut dan dialihkan ke administrator sementara, yaitu Bhaskara. Kamu sendiri yang mempermudah langkahku untuk melucuti semua kekuasaanmu, Mas." Satya ambruk di kursinya. Ia telah tertipu oleh kepanikannya sendiri. Ia telah secara sukarela menandatangani kejatuhannya. Rencananya untuk menenangkan Anindya demi melindungi 4 miliar vira, justru membuat dirinya kehilangan seluruh kerajaan bisnisnya. "Keputusan telah diambil," ujar Anindya, menatap dewan direksi. "Bapak Satya kini resmi nonaktif dari semua jabatan dan hak di perusahaan. Bhaskara akan mengambil alih semua pengawasan sampai proses hukum selesai. Saya meminta kalian untuk kembali fokus pada bisnis dan menjamin stabilitas perusahaan." Satya hanya bisa melihat, tanpa bisa berkata-kata, saat Anindya kembali duduk di kursi kepala meja, mengambil alih kendali penuh. Pukulan telak telah dihantamkan. Anindya telah memenangkan pertempuran korporat. Satya hanya bisa melihat, tanpa bisa berkata-kata, saat Anindya kembali duduk di kursi kepala meja, mengambil alih kendali penuh. Pukulan telak telah dihantamkan. Anindya telah memenangkan pertempuran korporat. Setelah rapat dewan bubar, Anindya langsung mengalihkan fokusnya pada vira asmara dan aset yang dibeli dengan uang curiannya. Bhaskara telah bergerak cepat begitu laporan diserahkan kepada pihak berwajib. "Nyonya, kami telah mendapatkan perintah penyitaan sementara atas properti di The Zenith Residence," lapor Bhaskara saat mereka duduk kembali di kantor Anindya, yang kini terasa lebih tenang dan berwibawa. Dengan bukti transfer dari dana yang terindikasi pencurian, status properti itu kini menjadi aset sengketa hukum, dan tidak bisa dijual atau dialihkan oleh Nona Vira. Vira, yang menyadari Satya telah gagal total dan kini tidak bisa membantunya lagi, mencoba melarikan diri dari masalah.
Ia berusaha cepat-cepat mengosongkan penthouse itu, berencana menjual perabotannya yang mewah dan melarikan diri ke luar negeri. Namun, saat ia tiba di kediamannya, ia menemukan sebuah pelang penyitaan telah terpasang di pintu. Rasa panik Vira mencapai puncaknya. Ia segera menelepon Satya, namun Satya tidak mengangkat teleponnya. Satya kini sibuk dengan masalah hukum dan keuangannya sendiri, menyalahkan Vira atas semua kehancuran yang ia alami. Anindya sengaja tidak membuat Vira ditangkap. Rencana Anindya lebih elegan. Ia ingin Vira menghadapi kenyataan pahit bahwa semua kemewahan yang ia peroleh melalui cara kotor hanyalah ilusi. Anindya mengirimkan Bhaskara untuk menemui Vira, bukan untuk mengancam, melainkan untuk memberikan solusi hukum yang dingin. "Nona Vira," kata Bhaskara saat ia menemui Vira yang sedang histeris di lobi apartemen. "Anda punya dua pilihan. Pertama, melawan kasus pencurian ini di pengadilan, di mana kami memiliki semua bukti transfer uang curian, dan Anda berisiko kehilangan penthouse itu dan menghadapi tuntutan pidana sebagai kolaborator. Kedua, Anda menandatangani surat pelepasan hak atas properti tersebut, mengakui bahwa pembelian itu dilakukan dengan dana milik Nyonya Anindya, dan sebagai gantinya, Nyonya Anindya tidak akan memasukkan Anda ke dalam tuntutan pidana utama. Nyonya Anindya hanya menginginkan uangnya kembali, bukan balas dendam pribadi." Vira, yang ambisinya hanyalah kekayaan dan status, runtuh. Ia menyadari ia tidak memiliki kekuatan hukum, apalagi dukungan dari Satya. Ia tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, Vira menandatangani semua dokumen pelepasan hak properti. Beberapa hari kemudian, setelah semua proses hukum diselesaikan, penthouse mewah yang dibeli dengan 4 miliar uang Anindya kini resmi kembali menjadi aset milik Anindya. Bukan sebagai rumah tinggal, melainkan sebagai investasi yang akan dijual untuk menutupi kerugian perusahaan yang disebabkan Satya. Saat Bhaskara menyerahkan kunci penthouse dan laporan pengembalian aset kepada Anindya, Anindya hanya menatap kunci itu sejenak. Ia tidak merasakan euforia, hanya kedamaian yang mendalam. Satya kini ditinggalkan oleh Vira, yang segera menghilang dari kota tanpa sisa. Satya kehilangan segalanya, uangnya, kekuasaannya, dan gundiknya. Kejatuhan Satya terjadi karena keserakahan dan kebohongannya sendiri. Sementara Anindya hanya menjadi katalis yang mempercepat kehancuran itu dengan strateginya yang cerdas. Anindya tersenyum lega. Ia tidak hanya mendapatkan kembali hartanya, tetapi ia juga mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Konfirmasi bahwa ia sanggup menghadapi pengkhianatan terbesar dalam hidupnya tanpa kehilangan kehormatan atau integritas. Happy ending Anindya bukan tentang menemukan cinta baru, melainkan menemukan kekuatan sejati dalam dirinya. Anindya tersenyum lega. Ia tidak hanya mendapatkan kembali hartanya, tetapi ia juga mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Konfirmasi bahwa ia sanggup menghadapi pengkhianatan terbesar dalam hidupnya tanpa kehilangan kehormatan atau integritas. Happy ending Anindya bukan tentang menemukan cinta baru, melainkan menemukan kekuatan sejati dalam dirinya. Setelah proses pengembalian aset dan pengalihan hak kepemimpinan perusahaan, yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali Anindya, tiba saatnya untuk memutus ikatan terakhir dengan Satya, pernikahan mereka. Bhaskara mengatur pertemuan singkat di kantornya, tempat yang netral, untuk penandatanganan surat cerai. Anindya datang mengenakan pakaian kerja yang rapi dan profesional. Wajahnya tenang dan tanpa riasan berlebihan, memancarkan aura seorang wanita yang telah menemukan kedamaian. Satya datang sendirian, terlihat jauh berbeda dari pria karismatik yang dulu dinikahi Anindya. Ia tampak lesu, rambutnya acak-acakan, dan matanya kehilangan kilaunya. Kehilangan kekuasaan, uang, dan Vira telah mengambil segalanya darinya. Mereka duduk berhadapan. Di antara mereka tergeletak dokumen cerai yang telah disiapkan secara rinci oleh Bhaskara, mencakup kesepakatan bahwa Satya tidak akan menerima tunjangan apapun mengingat kasus penyelewengan dana yang ia lakukan. Anindya tidak menuntut hukuman pidana tambahan, asalkan Satya menepati semua perjanjian ini dan mengakui kesalahannya dalam berkas hukum. Ini adalah anugerah terakhir Anindya kepada pria yang pernah ia cintai. Bhaskara menjelaskan klausul-klausul tersebut dengan suara formal. Satya mendengarkan tanpa ekspresi, hanya mengangguk sesekali. Ketika tiba giliran Satya untuk menandatangani, tangannya tampak ragu sejenak di atas kertas. Ia menatap Anindya, mencari sedikit celah untuk simpati. "Nya, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Semua ini demi 4 miliar itu? Demi kehancuranku?" tanya Satya lirih.
Anindya membalas tatapannya. Suaranya tenang dan tegas. Bukan demi 4 miliar itu, Mas. Itu hanya katalis. Ini demi harga diriku, demi integritas perusahaanku, dan demi keadilan. Kamu menghancurkan pernikahan kita bukan dengan perselingkuhan, tetapi dengan mencuri, dengan berbohong, dan dengan meremehkanku. Kamu yang memilih jalan kehancuran ini, saat kamu menolak kesempatan terakhir yang kuberikan di The Arabelle. Satya tidak bisa membantah. Ia telah kehilangan semua alasan dan kekuatannya. Tanpa berkata-kata lagi, ia mengambil pena dan menandatangani surat cerai tersebut dengan coretan yang gemetar. Saat tanda tangan terakhir selesai dibubuhkan, Bhaskara mengambil dokumen itu. Mulai saat ini, secara hukum, Anda berdua sudah tidak lagi terikat dalam pernikahan, umum Bhaskara. Satya hanya bangkit, tidak mengucapkan selamat tinggal. Ia berjalan menuju pintu, berhenti sebentar, dan menoleh pada Anindya. Aku harap kamu bahagia, Anindya. Kamu menang, ujarnya dengan nada pahit. Anindya hanya mengangguk. Aku bahagia, Mas. Bukan karena menang melawanmu, tapi karena menang melawan rasa takut dan keraguanku sendiri. Aku memaafkan rasa sakit yang kamu berikan, tapi tidak ada lagi tempat untukmu dalam hidupku. Satya keluar, pintu Bhaskara tertutup, meninggalkan Anindya dan Bhaskara berdua. Bhaskara tersenyum penuh hormat. Ini adalah akhir yang sangat mulia, Nyonya. Anda telah mendapatkan kembali harta Anda dan kebebasan Anda tanpa harus melibatkan drama kekerasan dan cacian. Anindya berdiri, berjalan ke jendela kantor Bhaskara yang menghadap pemandangan kota. Ia menarik napas dalam-dalam. Beban yang selama ini ia pikul, beban sandiwara dan kesakitan, kini terangkat sepenuhnya. Ia bukan lagi istri Satya, bukan lagi korban pengkhianatan. Ia adalah Anindya, seorang wanita yang cerdas, kuat, dan mandiri, yang berhasil menciptakan happy endingnya sendiri. Kebebasan itu terasa lebih manis daripada berlian manapun. Anindya berdiri, berjalan ke jendela kantor Bhaskara yang menghadap pemandangan kota. Ia menarik napas dalam-dalam. Beban yang selama ini ia pikul, beban sandiwara dan kesakitan, kini terangkat sepenuhnya. Ia bukan lagi istri Satya, bukan lagi korban pengkhianatan. Ia adalah Anindya, seorang wanita yang cerdas, kuat, dan mandiri, yang berhasil menciptakan happy endingnya sendiri. Kebebasan itu terasa lebih manis daripada berlian manapun. Beberapa bulan berlalu setelah surat cerai ditandatangani dan Satya resmi dilucuti dari semua haknya di perusahaan. The Arabelle, rumah besar yang terasa dingin itu, kini telah dijual. Anindya memilih untuk pindah ke sebuah apartemen penthouse yang lebih sederhana, dengan pemandangan kota yang menenangkan. Ia tidak membutuhkan istana kaca untuk merasa berharga. Ia membutuhkan tempat yang terasa seperti rumah yang damai, jauh dari bayangan masa lalu. Fokus utama Anindya kini adalah membersihkan dan mereformasi perusahaan warisan ayahnya. Ia bekerja tanpa lelah, didukung penuh oleh Bhaskara dan Dewan Direksi yang kini kembali loyal. Proyek Solaris, yang menjadi sumber masalah dan tempat Satya menyelewengkan dana, secara resmi dibubarkan. Anindya memastikan semua utang yang disebabkan oleh kecurangan Satya dilunasi, dan semua karyawan yang tidak bersalah dipindahkan ke divisi lain. Ia menanamkan kembali nilai-nilai integritas dan transparansi yang selama ini ia junjung tinggi. Anindya merekrut tim manajemen baru yang muda, bersemangat, dan berintegritas tinggi. Ia tidak lagi mencari seseorang untuk dijadikan sandaran emosional dalam pekerjaan, tetapi mitra kerja yang setara dan jujur. Anindya menemukan kepuasan yang mendalam dalam memimpin. Pertemuan-pertemuan bisnisnya yang dulu terasa hampa, kini dipenuhi oleh diskusi strategis yang konstruktif dan penuh gairah. Ia kembali menemukan jati dirinya sebagai seorang pebisnis yang ulung, yang jauh lebih fokus dan berhasil tanpa beban drama rumah tangga. Uang 4 miliar yang dicuri dan diubah menjadi penthouse Vira telah berhasil dijual kembali dengan harga yang stabil, dan dananya digunakan untuk dana amal yang memang sudah menjadi niat awalnya. Anindya tidak ingin menyimpan aset yang terkontaminasi oleh kebohongan. Tindakan ini memberikan kelegaan moral yang luar biasa baginya. Di waktu luangnya, Anindya tidak lagi berpura-pura sibuk dengan acara-acara sosial. Ia mendedikasikan waktu untuk dirinya sendiri, membaca buku, bermeditasi, dan menjalin kembali persahabatan tulus yang sempat ia abaikan selama pernikahan. Ia menemukan kedamaian dalam kesendirian yang produktif.
Ia menyadari bahwa kemewahan sejati bukan terletak pada seberapa besar rumahnya atau seberapa mahal berliannya, tetapi pada kebebasan mengambil keputusan tanpa takut dikhianati dan kebahagiaan yang berasal dari dalam. Suatu sore, saat Anindya sedang meninjau laporan keuangan perusahaan yang kini kembali sehat, ia tersenyum. Bukan senyum palsu untuk menutupi rasa sakit, melainkan senyum kebanggaan. Ia telah melewati badai terbesar dalam hidupnya. Ia tidak hanya bertahan, tetapi ia bangkit menjadi versi dirinya yang jauh lebih kuat dan lebih baik. Ia telah membuktikan bahwa wanita yang dianggap naif dan polos bisa menjadi musuh yang paling cerdas dan paling strategis. Ia telah berhasil membersihkan perusahaannya, merebut kembali hartanya, dan yang terpenting, merebut kembali kendali atas narasi hidupnya. Anindya menjalani hidup barunya, bebas dari bayangan Satya dan Vira, dengan hati yang damai dan pandangan ke depan yang optimis. Ia telah berhasil membersihkan perusahaannya, merebut kembali hartanya, dan yang terpenting, merebut kembali kendali atas narasi hidupnya. Anindya menjalani hidup barunya, bebas dari bayangan Satya dan Vira, dengan hati yang damai dan pandangan ke depan yang optimis. 6 bulan berlalu sejak perceraian. Anindya kini benar-benar telah melangkah maju. Suatu sore yang cerah, Anindya menghadiri sebuah pameran seni di galeri kota, salah satu kegiatan yang kini ia nikmati tanpa embel-embel bisnis atau kewajiban sosial. Saat ia sedang mengagumi sebuah lukisan abstrak yang menenangkan, ia merasakan kehadiran yang tiba-tiba memberinya sensasi dingin yang akrab. Ia berbalik perlahan. Berdiri beberapa meter darinya, menatapnya dengan pandangan campur aduk antara rasa malu dan kerinduan, adalah Satya. Penampilan Satya jauh berbeda dari saat terakhir mereka bertemu. Pakaiannya tidak lagi mahal, melainkan sederhana dan sedikit lusuh. Wajahnya terlihat menua, dan keangkuhan yang dulu menjadi ciri khasnya kini telah hilang, digantikan oleh ekspresi kehampaan. Setelah kehilangan aset dan reputasi, Satya kini bekerja sebagai konsultan kecil, jauh dari gemerlap dunia korporat yang pernah ia dominasi. Satya ragu-ragu, lalu mendekat. "Anindya," sapanya, suaranya pelan dan serak. Anindya membalas sapaannya dengan tenang, tanpa emosi. "Satya, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Satya menghela napas. "Aku tahu. Aku juga. Aku hanya ingin tahu bagaimana kabarmu." "Kabarku baik," jawab Anindya singkat. "Tidak ada kepalsuan, tidak ada kebohongan. Ia benar-benar baik." Keheningan melingkupi mereka, terisi oleh bisikan-bisikan pengunjung galeri lainnya. Satya kemudian memberanikan diri untuk mengatakan apa yang selama ini membebani pikirannya. "Anindya, aku ingin meminta maaf. Aku tahu kata-kata tidak akan pernah cukup, tapi aku harus mengatakannya. Aku benar-benar menyesal atas apa yang aku lakukan. Aku menyesal mencuri uangmu. Aku menyesal karena berbohong, dan aku menyesal merusak apa yang pernah kita miliki." Mendengar permintaan maaf itu, Anindya merasakan sedikit kelegaan, tetapi tidak ada gejolak emosi. Ia menatap Satya, bukan dengan amarah, melainkan dengan pemahaman yang jauh lebih dewasa. "Aku menghargai permintaan maafmu, Satya, dan aku tahu kamu menyesal. Tapi yang kamu sesali bukanlah perbuatanmu, melainkan konsekuensi dari perbuatanmu. Kamu menyesal karena kamu kehilangan segalanya," ujar Anindya dengan nada yang menyentuh, namun penuh kejujuran. Satya tidak bisa membantah. "Mungkin. Tapi, aku melihatmu sekarang, Nya. Kamu terlihat jauh lebih bahagia dan kuat. Dulu, kamu selalu terlihat hampa, dan aku pikir itu karena kamu terlalu banyak uang. Tapi ternyata, itu karena aku yang membuatmu hampa." Anindya tersenyum, senyum yang tulus. "Aku juga belajar banyak, Satya. Aku belajar bahwa kebohongan dan keserakahan selalu akan terungkap. Dan aku belajar bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada aset yang kita miliki, tetapi pada keberanian untuk melindungi harga diri kita." Ia telah memaafkan rasa sakit itu, bukan untuk Satya, tetapi untuk membebaskan dirinya sendiri. "Aku merindukanmu," bisik Satya. Anindya menggelengkan kepalanya perlahan. "Aku tidak merindukanmu, Satya. Aku merindukan kenangan yang pernah kita bagi, tapi aku tidak merindukan siapa dirimu sekarang. Kita tidak lagi memiliki tempat di kehidupan satu sama lain." Percakapan itu berakhir di sana. Anindya mengulurkan tangannya, bukan untuk berjabatan tangan,
tetapi sebagai ucapan perpisahan. Jalani hidupmu dengan baik, Satya. Satya mengangguk, matanya basah. Ia tahu, bab ini benar-benar telah tertutup. Ia berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Anindya yang kembali menghadap lukisan abstraknya. Hatinya terasa ringan dan bebas. Ia telah menutup kisah pahit itu dengan keanggunan dan kekuatan, tanpa perlu kebencian. Anindya mengulurkan tangannya, bukan untuk berjabatan tangan, tetapi sebagai ucapan perpisahan. Jalani hidupmu dengan baik, Satya. Satya mengangguk, matanya basah. Ia tahu, bab ini benar-benar telah tertutup. Ia berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Anindya yang kembali menghadap lukisan abstraknya. Hatinya terasa ringan dan bebas. Ia telah menutup kisah pahit itu dengan keanggunan dan kekuatan, tanpa perlu kebencian. Setahun telah berlalu sejak pertemuan tak terduga dengan Satya. Anindya kini memimpin perusahaan dengan visi baru. Perusahaan yang dulu dikenal sebagai kerajaan warisan, kini dikenal sebagai perusahaan investasi yang paling etis dan transparan di kota. Anindya duduk di kantor barunya, bukan lagi di kantor yang terasa berat karena bayangan ayahnya atau suaminya, melainkan ruang yang didesain minimalis, cerah, dan modern, mencerminkan kejernihan pikirannya. Ia sedang mempersiapkan pidato untuk acara perayaan ulang tahun ke-40 perusahaan, sebuah momen untuk menandai era baru setelah gejolak internal yang sengaja ia redam dari media. Bhaskara masuk, membawa secangkir teh herbal. "Anda terlihat siap, Nyonya," kata Bhaskara, matanya memancarkan rasa bangga yang tidak terselubung. "Terima kasih, Bhaskara," jawab Anindya, tersenyum hangat. "Semua ini tidak akan mungkin tanpa kesetiaanmu. Kamu bukan hanya pengacara, kamu adalah penjaga integritas yang ditinggalkan ayah untukku." Bhaskara duduk. "Anda yang membuat keputusan, Nyonya. Anda yang memilih jalan yang sulit dan berisiko, bukannya menyerah pada kepasrahan." Anindya mengangguk, memandang keluar jendela. Ia melihat cakrawala kota yang luas. Ia teringat pada judul yang dulu pernah Satya ucapkan dengan nada meremehkan, "Kau terlalu banyak uang, Nya. Uang itu hanya berdiam diri di bank, sementara aku bisa membuatnya beranak pinak." Dan ia teringat pada uang 4 miliar yang dicuri demi Vira. Saat itu, ia merasa hancur. Namun, kini ia menyadari, Satya telah memberinya pelajaran terbesar. Ia mengambil pena, lalu menulis kalimat terakhir dalam pidatonya. Ia menyadari, kemenangan terbesarnya bukanlah merebut kembali 4 miliar, atau menceraikan Satya. Kemenangan terbesarnya adalah menemukan bahwa dirinya sendiri adalah aset yang paling berharga. Malam perayaan tiba. Anindya berdiri di atas panggung, di hadapan ratusan karyawan dan rekan bisnis yang loyal. Penampilannya memancarkan kekuatan yang tenang dan bijaksana. Ia berbicara tentang masa depan, tentang etika, dan tentang warisan sejati. "Kita merayakan 40 tahun perusahaan yang didirikan atas dasar integritas. Dan saya ingin berbagi pelajaran yang saya dapatkan selama masa-masa tersulit perusahaan ini," ujar Anindya, suaranya lantang. "Kekayaan tidak terletak pada jumlah angka di rekening bank, atau seberapa megah aset yang kita miliki." Ia berhenti sejenak, menatap setiap mata di ruangan itu, memastikan pesannya tersampaikan dengan jelas. "Ketika saya kehilangan 4 miliar karena pengkhianatan yang paling dekat, saya menyadari, harta yang paling berharga tidak akan pernah bisa dicuri. Satya mengira ia bisa mengambil uang saya demi gundiknya, karena ia meremehkan saya. Dia tidak tahu, sementara dia sibuk dengan uang curian dan kebohongannya, saya sedang menyusun rencana besar untuk membuktikan satu hal. Bahwa, Anindya menyimpulkan dengan tatapan penuh kekuatan, kecerdasan, ketenangan, integritas, dan harga diri adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Inilah warisan sejati yang akan saya jaga, dan inilah yang akan membawa perusahaan ini menuju kesuksesan yang abadi." Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Anindya turun dari panggung, dikelilingi oleh orang-orang yang kini benar-benar menghormatinya. Ia meraih tangan Bhaskara, mengucapkan terima kasih sekali lagi. Ia melihat ke masa lalu tanpa penyesalan, dan ke masa depan dengan harapan yang cerah. Kisah, "Suamiku ambil uangku 4 miliar demi gundik. Dia tak tahu rencana besar sedang kusiapkan," telah usai, bukan sebagai kisah dendam, melainkan sebagai epos tentang kebangkitan seorang wanita dari puing-puing pengkhianatan. Anindya telah menemukan kebebasan dan kekuatan,
Jauh melampaui segala kemewahan duniawi.